Oi bro, Woi, woi, ada apa? oi Rick, kita tuh mau rakit PC. Mau nanya dong, komponen-komponen utama buat rakit PC itu apa aja? Boleh, mulai dari komponen yang kalian tahu dulu aja deh, satu aja. Mungkin dari CPU dulu kali. Itu apaan cuy? Nggak tahu juga sih, baru pernah denger gua juga. CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit itu tuh sesuai nama komponennya ya. Itu otak dari komputer itu. Jadi dia memproses sinyal dan melakukan komputasi untuk setiap program di dalam komputer. Oh, jadi CPU itu utama komputer. Tapi gimana sih cara kerja CPU? Iya, gimana tuh cara kerjanya? Jadi kerja CPU itu melalui 4 tahap. Nah, yang pertama itu ada fetching. Berarti fetching itu pengambilan sesuai namanya ya, pengambilan instruksi dari program yang nanti bakal dieksekusi di CPU. Setelah itu dia melewati proses decoding atau penerjemahan. Jadi instruksi yang tadi diambil itu lebih mudah dipahami sama komponen-komponen lain CPU. Nah, setelah itu baru masuk ke executing ya, sesuai namanya lagi, eksekusi program itu sendiri. Nah, yang terakhir baru storing, itu penyimpanan kembali data instruksi tadi ke dalam memori CPU. Oh gitu, jadi prosesnya ada fetching, coding, executing, dan storing. Kalau untuk memori instruksinya disimpan di bagian mananya ya? Nah, untuk penyimpanan memori itu sendiri ada 3 lokasinya. Yang pertama itu di namanya register. Itu tuh tempat instruksi program CPU yang sekarang banget lagi berjalan gitu. Nah, yang kedua ada cache namanya. Itu di situ tuh menyimpan data instruksi yang sering dipakai. Dan yang terakhir di RAM itu menyimpan data instruksi yang mungkin relatif lebih jarang dipakai atau ya yang sekarang lagi nggak dipakai gitu. Oh, gitu ternyata fungsi RAM untuk menyimpan data yang sekarang tidak kepake. Kebetulan gua kayaknya sering denger deh RAM. Itu kan ada di HP gua yang tulisnya 8. Nah itu cara kerjanya gimana sih RAM tuh? Nah, jadi RAM itu sebenarnya menyimpan data instruksi secara sementara saja. Dia hanya menyimpan data instruksi dari program-program atau aplikasi yang sedang berjalan saja. Nah, jadi sekalinya ditutup, data itu akan dihapus. Tapi sekalinya data itu disimpan, CPU bisa mengakses data instruksi itu kembali ya dengan lebih cepat daripada mengakses langsung dari main storage. Oh jadi gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang CPU, kayaknya gue pernah dengar satu komponen lagi namanya tuh GPU ya, kalau nggak salah. Iya. Nah itu tuh sama apa kayak CPU atau gimana? Nah, jadi CPU sama GPU itu sebenarnya beda ya. GPU itu singkatan dari Graphics Processing Unit atau unit yang memproses grafis. Nah, jadi kerjanya itu dia menerima data instruksi dari CPU berupa informasi bentuk, gambar, warna, atau ya yang secara visual kita bisa lihat. Nah, setelah itu GPU itu bakal memproses data-data mentah tersebut menjadi gambar yang kompleks. Proses itu meliputi komputasi yang sangat kompleks. Nah, karena itu makanya GPU itu terkadang ukurannya sangat besar. Oh, jadi itu cara kerja GPU sama fungsinya. Kalau gitu, rekomendasi dari ketiga komponen tadi yang bagus apa ya spek-speknya gitu? Boleh. Tapi sebelum itu kalian cari speknya yang untuk jangka waktu berapa lama nih, sama budgetnya berapa nih? Untuk jangka pemakaiannya sih sekitar 5 tahun dan budget kita berdua ada 30 juta. Oh, kalau gitu gua saranin
CPU-nya pakai Ryzen 7 7800 XT, RAM-nya pakai Core 32GB, DDR5 speed 6000 MHz, dan untuk GPU-nya RTX 4070. Oh jadi gitu. Oke deh, thank you ya Riko udah ngasih penjelasan dan rekomendasi spek buat bakal PC kami. Ya, makasih Riko. Kita mau lanjut jelas dulu ya. Makasih Riko. Makasih Riko. Duluan Riko. Wah, lu udah konsul ke gua, banyak dulu sini.